Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyarmadiana, NIM A1Q121033, kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai observasi. Yang pertama, kita akan membahas dari pengertian observasi. Adapun pengertian dari observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian observasi, diantaranya yang pertama yaitu menurut Kartini Kartono yang menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses pengujian dengan maksud dan tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta, skor atau nilai, verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata tentang segala sesuatu yang telah diamati. Yang kedua yaitu menurut Nawawi dan Martini yang menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan sekaligus pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena-fenomena dalam objek penelitian, di mana hasil dari pengamatan akan dilaporkan dengan susunan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Yang ketiga yaitu menurut Sutrisno Hadi yang menyatakan bahwa pengertian dari observasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai macam proses, baik proses biologis maupun proses psikologis, yang lebih mementingkan proses-proses ingatan dan pengamatan. Yang keempat yaitu menurut Hana Jumhana yang mendefinisikan observasi sebagai suatu metode ilmiah yang hingga waktu ini masih menjadi tempat utama dalam ilmu pengetahuan empiris dan masih mendapat pengakuan dari dunia penelitian karya ilmiah sebagai metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah penyusunan pedoman observasi. Adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi, yang pertama merumuskan tujuan observasi, kedua memahami materi observasi, ketiga membuat layout atau kisi-kisi observasi, keempat menyusun pedoman observasi, kelima menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang keenam, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. Ketujuh, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Kedelapan, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan kesembilan yaitu mengolah dan menafsirkan hasil dari observasi. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah pengadministrasian pedoman observasi. Adapun langkah-langkah pengadministrasian pedoman observasi, yang pertama yaitu peroleh pengetahuan yang akan diobservasi. Kedua, selidiki tujuan-tujuan yang umum maupun khusus dari masalah-masalah research untuk menentukan apa yang harus diobservasi. Ketiga, buatlah suatu cara untuk mencatat hasil-hasil observasi. Keempat, untuk melaksanakan itu umumnya digunakan checklist. Kelima, adakan dan batasi dengan tegas macam-macam tingkat kategori yang akan digunakan. Keenam, adakan observasi secermat-cermatnya. Ketujuh, catatlah setiap gejala secara terpisah. Dan kedelapan, ketahuilah baik alat-alat pencatatan dan tata caranya mencatat sebelum melakukan observasi. Yang berikutnya kita akan membahas peran dan fungsi konselor. Yang pertama yaitu kita akan membahas peran konselor. Menurut ringkasan Gutnanto, pendekatan konseling tahun 2012, dalam pendekatan teori ini peran konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, serta hambatan terhadap kesadaran. Yang kedua, menentang klien hingga mereka mau memanfaatkan indera mereka sepenuhnya dan berhubungan dengan pesan tubuh mereka.
Ketiga, menaruh perhatian pada bahasa tubuh klien sebagai petunjuk nonverbal. Dan keempat, secara halus berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar akan akibat dari bahasa mereka. Yang kedua yaitu fungsi dari konselor. Konselor membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada atau terjadi sekarang ini dan bagaimana berbuat sekarang ini. Namun bukan hanya untuk menganalisis, tetapi konselor juga ditekankan untuk mengintegrasi perhatian dan kesadaran klien. Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien. Selain itu, peran konselor menurut Rogers adalah sebagai fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Sedangkan disebut sebagai reflektor karena konselor mengklarifikasi atau memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai presentasi orang lain. Berikutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pedoman observasi. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Menurut Jumhur dan Surya tahun 1985, kelebihan teknik observasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai teknik pengumpulan data yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh data dari berbagai aspek tingkah laku. Kedua, bagi observi hal ini lebih meringankan dibandingkan dengan apabila mereka disuruh mengisi angket atau menjawab pertanyaan. Ketiga, teknik observasi memungkinkan dilakukan pencatatan yang serentak dengan terjadinya gejala atau kejadian penting. Keempat, observasi dapat merupakan teknik untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik lain seperti wawancara, angket atau kuesioner, dan juga sosiometri. Dan kelima, melalui observasi, observer tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat untuk memperoleh data. Dan terakhir yaitu, melalui observasi dapat diperoleh data, gejala, atau kejadian yang sebenarnya atau berlangsung. Yang berikutnya yaitu kelemahan dari teknik observasi. Beberapa kelemahan dari teknik observasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak hal yang tidak dapat diungkap dengan observasi, misalnya kehidupan pribadi yang bersifat rahasia dan juga motif pelaku. Yang kedua, apabila peserta didik atau observ lainnya mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, mungkin sekali mereka melakukan kegiatan yang tidak alamiah lagi atau perilakunya akan dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, hasil observasi banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak terkontrol. Dan terakhir, faktor subjektivitas observ sukar untuk dihindari. Ya, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi barusan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.